Selamat pagi, jumpa lagi pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020. Pagi ini saya akan menjumpai kita dengan membaca Mazmur 127 ayat pertama dan ayat yang kedua. Perikopnya, berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Siara Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kita bersyukur kepada Tuhan. Alkitab menceritakan bagaimana sikap kita terhadap berkat Tuhan. Dalam kehidupan ini kita sebagai umat manusia, kita membutuhkan berkat. Baik itu berkat jasmani, berkat rohani. Secara fisik kita perlu materi sebagai berkat. Dan juga secara fisik kita perlu kesehatan, kekuatan sebagai berkat kita. Namun Salomo mengingatkan hal yang kita tidak boleh lupakan. Bahwa berkat Tuhan diberikan kepada kita supaya kita bisa menikmatinya. Itu terungkap dari Pengkhotbah pasal 5 ayat 18 yang berkata, setiap orang yang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, itu juga pun karunia Allah. Kita menemukan Salomo mengingatkan bahwa berkat Allah diberikan supaya kita bisa nikmati. Kita bersuka cita di dalam jerih payah kita. Nah, sebab itu kita perlu tahu bagaimana kita memperoleh berkat itu. Berkat itu diperoleh bukan dengan diam-diam. Tahu-tahu kita dapat berkat. Berkat itu bukan diperoleh dengan melakukan hal-hal yang jauh dari aturan firman Allah. Salomo katakan dalam Amsal pasal 14 ayat 23. Dia katakan seperti ini, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan. Jadi untuk memperoleh berkat kita perlu bekerja. Kita tidak boleh banyak bicara, karena dengan berkata-kata akan banyak mendatangkan kekurangan, tetapi dengan berjerih payah akan ada keuntungan. Itulah berkat yang diperoleh dengan usaha. Alkitab juga menceritakan berkat juga dapat diperoleh dengan cara yang baik, tetapi juga mengingatkan ada cara yang salah. Amsal Soleman 11 ayat 16 katakan, perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Kita jumpai ada satu pernyataan tentang penindas memperoleh kekayaan. Kita tidak boleh memperoleh kekayaan kita dengan cara menindas orang, menekan orang, mempersulit orang, memberikan pinjaman, dibiarkan bertahun-tahun, akhirnya kita ambil rumahnya. Kita pinjamkan dia uang sekian, tahu-tahu kita menyita seluruh aset kekayaannya. Itu adalah cara pemerasan yang dilarang oleh Alkitab. Sebab itu berkat Tuhan diatur dengan jelas. Karena itu Yeremia pernah berkata dalam Yeremia 17 ayat 11, seperti ayam hutan yang mengerami, yang tidak ditelurnya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada waktu pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya. Dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang bebal. Yeremia ingatkan, mungkin waktu muda kita bisa memperoleh kekayaan dengan baik, dengan cepat. Tapi Alkitab katakan itu tidak halal. Sehingga kita di saat-saat usia kita menjadi usur, kita kehilangan semuanya itu. Segala kekayaan kita hilang, segala harta kita hilang, dan orang akan mengenal kita sebagai orang yang bebal.
Sebab itu kita diingatkan oleh firman Allah. Kekayaan itu harus diperoleh dengan usaha. Karena itu Yeskel berkata dalam Yeskel 28 ayat yang kelima. Dia katakan, karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu. Kita menemukan, karena kita pandai berdagang, maka kita memperbanyak kekayaan kita. Alkitab tidak larang orang berdagang. Alkitab tidak pernah melarang orang menjadi kaya. Tetapi kita harus tahu, kekayaan itu diperoleh dengan cara halal. Kekayaan itu diperoleh dengan tidak memeras orang. Kekayaan itu juga diperoleh dengan kerja keras, bukan dengan memeras dan menekan orang lain. Sebab itu mari, pagi ini saya tidak panjangkan firman Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Karena kita akan bekerja, kita akan berusaha, kita akan berdagang. Kiranya Tuhan tolong kita dalam usaha kita, mencari nafkah kita, mencari kekayaan kita. Kita tidak keluar dari aturan firman Allah. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau menghendaki kami diberkati Tuhan. Engkau menghendaki kami hidup di dalam kekayaan yang Tuhan sediakan di saat kami mau bekerja keras, di saat kami mau berdagang, di saat kami mau berusaha dengan baik, maka Tuhan akan memberkati usaha kami. Sebab itu Bapa, tolong kami Tuhan, supaya kami tidak mempersulit orang lain dalam bisnis kami. Kami tidak mencari kekayaan kami dengan cara yang tidak halal, tapi kami bekerja dan berusaha dengan baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Baik yang bekerja, baik yang sekolah, baik yang berada di rumah masing-masing. Tuhan pelihara kami, supaya kami melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga kekayaan yang kami terima adalah kekayaan yang patut kami nikmati dan bersuka cita di dalam jerih lelah kami. Terima kasih Bapa. Kami mulaikan hari yang baru ini dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari Senin, di mana seluruh jemaat Bethesda kita boleh bersekutu di rumah kita masing-masing, doakan bangsa dan negara kita, berdoa untuk pekerjaan Tuhan, di mana saja berada, itu kita berdoa bersama mulai pada jam 6 sore. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua.